Bu Novi dan Pak Daniel ya, maaf tadi saya Ya, benar Pak Daniel. ya dari SMK untuk Paulus Pontianak. Senang sekali Bapak Ibu kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman dari SMK Santo Paulus Pontianak. Memang ya, dengan kondisi saat ini sayang sekali kita nggak bisa sampai ke Pontianak ke teman-teman, sehingga nggak bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman. Ini ke kita ke tatap maya atau tepatnya tatap laptop ini. Setiap hari yang ditatap laptopnya. Selamat siang Pak Dirga. Ya, jadi saya perkenalkan, nama saya Justinus Biraharjo. Saya mewakili Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan jadi teman-teman nanti kalau kehubungan dengan gimana ya bisa join ke Widya Mandala Surabaya, kemudian apa yang bisa teman-teman manfaatkan, baik dengan yang kelas 12 ini ya, terutama kalau mendaftar nanti kemudian apakah kemudian ada beasiswa dan sebagainya, saya yang akan mendampingi teman-teman ya. Dan ada Pak Dirgantara, ya, ini dosen muda kita di Fakultas Bisnis. IBM atau DBM Pak Dirga ya? Saya agak lupa. IPEC Pak, International Business Accounting. Oh iya, ke IPEC ya. Jadi teman-teman banyak sekali yang nanti ke teman-teman bisa ke gali ya informasi, terutama kalau teman-teman nanti passionnya ke bisnis, dan bisnis kita luar biasa. Nanti ke Pak Dirga akan cerita ke banyak, dan juga ke Pak Dirga ini juga sudah dipercaya untuk kemudian nanti mengembangkan ke International Business Accounting di ke Fakultas Bisnis kami. Jadi nanti mungkin di bagian itu ke Pak Dirga akan banyak cerita untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebelumnya teman-teman saya mohon teman-teman bisa mengisi ke daftar hadir untuk ke presentasi kita. Saya sudah send di chat. Mudah-mudahan teman-teman bisa klik dan mengisi daftar hadir kita ya. Nanti jadi mungkin nanti ada keperluan teman-teman untuk kontak dengan kami dan sebagainya, kita punya ke daftar teman-teman ya. Baik teman-teman, saya nanti akan memberikan informasi untuk teman-teman. Ini terutama yang kelas 12 ya, sudah mulai pilih-pilih jurusan, pilih universitas ya. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan bisa membantu teman-teman untuk menentukan pilihan studi, khususnya kalau teman-teman orientasi ke Surabaya ya. Jadi ke Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ya. Jadi dari namanya saja sudah, kalau kita ada di Surabaya ya, dan kita adalah Universitas Katolik yang dimiliki oleh Keuskupan Surabaya ya. Jadi mungkin sama juga ya ke teman-teman di SMK Santo Paulus Pontianak, sekolah Katolik. Kita juga Universitas Katolik, dan ini tentunya kesempatan untuk Anda karena ya dari segi
lembaga, lalu kemudian suasana, kemudian ke program-program ya juga ke tentunya bisa mewadahi teman-teman karena sama ya kebiasaannya sama dan jadi nanti Anda tidak terkaget-kaget ketika masuk di universitas kami karena kok suasananya sama ya, karenanya kebiasaannya dan semuanya, sehingga kemudian Anda bisa cepat menyesuaikan diri untuk studi ya. Baik ya teman-teman, ada yang pernah ke Surabaya atau mungkin kan di Surabaya, atau mungkin kakaknya atau saudaranya atau mungkin juga orang tuanya pernah kuliah di Surabaya ya. Jadi teman-teman sejauh saya tahu juga dari teman-teman di Pontianak cukup banyak juga yang sudah studi di tempat kami ya, dan juga alumni-alumni dari Pontianak ke universitas kami juga berasal dari Pontianak ya. Ini mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa bergabung dengan kami di Surabaya. Nah, supaya teman-teman lebih mengenal apa sih ke Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, seperti apa ke universitas kami, saya akan mengawali dengan men-share video tentang Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa jadi pengantar untuk teman-teman, oh seperti ini Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, jurusan-jurusannya dan sebagainya ya. Saya izin share, Bu Novi bisa ya? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Kelar ya, Bu. Videonya sudah kelar? Sudah. Kampus Kehidupan ini kita belajar bukan hanya untuk ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk kehidupan. Tenaga kependidikan profesional, fasilitas yang lengkap, serta pembelajaran yang terarah, siap untuk mendukung perkuliahan kalian. Jangan khawatir, berbekal hard skill serta soft skill yang diberikan dengan semangat nilai peduli, komit, dan antusias, kalian bisa mewujudkan mimpi kalian di sini. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mempunyai 12 fakultas dengan 40 program studi yang tersebar di 5 lokasi kampus. Kampus di Noyo, Kampus Kalijudan, Kampus Pakuwon, Geraha Widya Mandala, dan Kampus Kota Madiun. Buat kalian jurusan IPA, ini program studi yang bisa kamu pilih. Program studi pendidikan fisika merupakan salah satu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkuliahan akan menggunakan media pembelajaran sains yang berbasis komputer. Selain itu, kalian juga dibekali untuk dapat mengajarkan fisika dalam bahasa Inggris. Program studi kedokteran mempunyai staf pengajar profesional dan fasilitas yang lengkap untuk mendukung proses perkuliahan kalian. Profesional, dengan integritas moral, soft skills yang prima,
peduli kepada masyarakat, dengan unggulan dalam bidang geriatri dan kedokteran keluarga, serta melayani dengan penuh kasih. Sekarang kita sedang berada di Fakultas Farmasi. Yuk kita lihat. Di sini kalian akan belajar terampil dalam bidang kefarmasian, meliputi pengadaan, distribusi, pengawasan, kontrol kualitas sediaan farmasi, seperti obat sintetik, obat tradisional, kosmetik alat kesehatan, serta makanan dan minuman. Ingin jadi perawat yang berstandar nasional dan internasional? Join aja di program studi keperawatan. Ilmu dasar anatomi dan fisiologi tubuh, asuhan keperawatan dan keterampilan klinik, asuhan keperawatan komunitas, keluarga, genorik, dan jiwa, serta manajemen keperawatan. Program studi keperawatan juga dilengkapi program studi profesional loh. Kamu hobi kulineran? Suka bikin inovasi makanan dan minuman? Kalian bukan hanya diajarkan untuk mengembangkan pangan secara aman dan layak untuk dikonsumsi, namun juga diajarkan untuk memiliki jiwa kewirausahaan di bidang pangan loh. Fakultas Teknik mempunyai 4 program studi. Yang pertama, program studi Teknik Elektro. Di sini kalian akan belajar tentang elektronika kontrol, sistem tenaga, komputer, dan telekomunikasi dengan penekanan pada telekomunikasi multimedia, teknik biomedika, dan kontrol industri. Nah, bagi kalian yang ingin jadi plant manager atau production planning control manager, program studi teknik industri merupakan pilihan yang tepat. Di sini kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya, program studi teknik kimia. Di sini kalian akan diberikan bekal knowledge, skill, dan attitude untuk masalah global. Selain itu, teknik kimia juga mempunyai berbagai International Bachelor Program Chemical Engineering. Salah satunya, Joint Degree Program dengan National Taiwan University of Science and Technology. Kalian akan menempuh pendidikan selama 2 tahun di Universitas Katolik Media Mandala Surabaya dan melanjutkan pendidikan 2 tahun berikutnya di National Taiwan University of Science and Technology. Yang bisa kamu pilih. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai program studi jurusan IPS, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris dan program studi Pendidikan Guru PAR. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan tenaga didik yang kompeten, profesional, dan bermoral. Pembelajaran dilengkapi dengan lab pembelajaran mandiri, bahasa digital, multimedia, reading and writing, micro teaching, ruang belajar bersama, serta studio musik dan studio
produksi video media pembelajaran. Punya passion untuk mengajar anak-anak? Yuk join di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini kalian bukan hanya dibentuk menjadi pendidik yang profesional, namun juga kreatif dan inovatif serta peka terhadap perubahan sosial. Terima kasih, Bu. Selamat datang di Fakultas Bisnis. Yuk kita jalan-jalan. Fakultas Bisnis terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan manajemen dan akuntansi. Jurusan manajemen sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, program studi manajemen. Di sini kalian akan belajar mengenai manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan bisnis riset. Berikutnya ada International Business Management Program reguler, di mana sistem perkuliahan selama 4 tahun full di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sistem perkuliahan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan dibimbing oleh dosen dari dalam maupun luar negeri. Di Fakultas Bisnis juga ada program internasional, International Business Accounting dan International Business Management Program. International Business Management Program juga mempunyai berbagai dual degree program dan joint degree program. Salah satu joint degree International Business Program bekerja sama dengan Sobridge International School of Business di Korea Selatan. Kalian akan menempuh pendidikan selama 2 tahun di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan melanjutkan pendidikan 2 tahun berikutnya di Sobridge. Nah, bagi kalian yang ingin menguasai bisnis dan manajemen dengan memanfaatkan teknologi informasi, Digital Business Management Program oke banget nih! Melalui mata kuliah khusus seperti Design Thinking, Financial Technology, System Design and Analytics, Digital Entrepreneurship, serta Business Intelligence Analytics, kalian akan dibimbing untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Di sini kalian akan diajarkan untuk menjadi seorang akuntan yang profesional di bidang pengauditan, akuntansi manajemen, perpajakan, dan sistem informasi. Program studi psikologi. Di sini kalian akan belajar teori dan praktik psikologi dengan fokus psikologi positif. Bidang ilmu psikologi positif terbagi dalam 5 bidang minat, yaitu psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi perkembangan, dan psikologi pendidikan. Startup business, why not? Di Fakultas Kewirausahaan, kalian bukan hanya dibekali tahapan utama praktik kewirausahaan, namun juga akan dibimbing dan dilatih langsung oleh para praktisi yang unggul di bidangnya. Siap menjadi pengusaha muda yang kreatif dan inovatif.
Bapak maaf, nggak ada suaranya, Pak. Masih belum keluar ya? Oke. Kan hilang. Bagi kalian yang ingin mendaftar di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun, ini jurusan yang bisa kalian pilih. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Kampus Kota Madiun mempunyai 2 program studi, yaitu program studi pendidikan matematika dan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Bagi kalian yang suka dan jago di pelajaran matematika, yuk join di program studi pendidikan matematika. Selanjutnya, ada program studi pendidikan bahasa Indonesia. Bagi kalian yang ingin menjadi jurnalis, pustakawan, atau penyair, bisa banget. Program studi biologi. Program studi biologi menghasilkan lulusan yang berperan sebagai analisis lingkungan hidup dan bioentrepreneur. Punya impian untuk jadi tour guide yang bisa keliling dunia? Program studi bahasa Inggris jawabannya. Program studi bahasa Inggris dilengkapi Digital Library System, lab bahasa multimedia, ruang baca, dan ruang kegiatan mahasiswa yang siap mendukung perkuliahan kalian. Selanjutnya, program studi teknik rekayasa industri. Di sini kalian akan mempelajari tentang manajemen industri, sistem industri, teknoekonomi, psikologi industri, perancangan industri, sistem manufaktur, dan ergonomi. Sudah siap jadi insinyur manajemen yang handal? Program studi bimbingan dan konseling. Program studi bimbingan dan konseling telah berpengalaman selama 60 tahun dalam meluluskan sarjana bimbingan dan konseling. So, mau jadi konselor handal? Jangan ragu untuk join di program studi bimbingan dan konseling. Suka mempelajari tentang perilaku manusia? Yuk, gabung di program studi psikologi. Untuk kalian yang ingin masuk ke Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun menyediakan 2 program studi, yaitu program studi akuntansi dan program studi manajemen. Program studi D3 Farmasi. Di program studi D3 Farmasi, kalian akan dibentuk menjadi tenaga teknis kefarmasian yang profesional dan beretika dalam bidang pelayanan farmasian, produk sediaan, dan distribusi sediaan farmasi. Bagi kalian yang sudah lulus kuliah dan mau lanjut pendidikan S2 atau profesi, ini jurusan yang bisa kalian pilih di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Program studi profesi insinyur, magister akuntansi, magister manajemen, magister pendidikan bahasa Inggris, pendidikan profesi guru, dan doktor ilmu manajemen. Oke, ya gitu teman-teman, profil dan Anda juga bisa lihat berbagai jurusan yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ya, jadi teman-teman, kita adalah Universitas Katolik yang sudah terakreditasi institusi A, ya teman-teman. Jadi
Kami juga sudah mendapatkan akreditasi sebagai member dari ASEAN University Network ya, akreditasi internasional, dan kita juga masuk di dalam kampus unggulan Jawa Timur 5 tahun berturut-turut. Kalau di Fakultas Bisnis ini luar biasa karena juga mereka masuk dalam Business Education Alliance, itu internasional alliance perhimpunan fakultas-fakultas atau sekolah-sekolah bisnis di internasional. Nah, sebelum nanti kita akan lebih lanjut untuk bagaimana nanti Anda bisa join, apakah juga teman-teman nanti juga mendapatkan fasilitas ya untuk jalur prestasi teman-teman yang di kelas 12, dan juga ada beasiswa yang nanti akan bisa Anda manfaatkan ya. Namun sebelumnya saya kira teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, terutama yang ke passionnya di bisnis ya teman-teman. Ini ada Kak Dirga, nanti akan banyak menyampaikan apa saja yang bisa Anda manfaatkan, fasilitas, dan mungkin bagaimana bisa tips-tips ya, mungkin kalau Anda nanti di Fakultas Bisnis. Pak Dirga, silakan bisa menyampaikan. Ya Pak, terima kasih Pak Justinus. Suara saya Pak. Presentasinya. Halo Pak. Halo. Tes. Ya, silakan. Sudah Pak Dirga, sudah kedengaran Oh suaranya. ya, oke. Terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen dulu sebentar ya. Ya, apakah mungkin sudah kelihatan layarnya? Apa share screen-nya? Sudah Pak Dirga, silakan. Ya, terima kasih Pak Justinus, terima kasih Bu Novi dan Pak Daniel dan juga teman-teman sekalian dari SMA Santo Paulinus ya, betul ya, sudah memberikan waktu untuk kami boleh sharing. Ya mungkin ini perkenalan dulu saja. Kalau saya, nama saya Dirgantara ya, bisa dipanggil Pak Dirga gitu ya mungkin. Kalau saya sih di sini sebagai koordinator untuk program International Business Accounting, dan saya di sini mewakili Fakultas Bisnis untuk menyampaikan ya siapa sih kami itu kira-kira ya. Jadi kita kalau Fakultas Bisnis ini sebenarnya sudah lama ya, berdirinya sekitar tahun ya 1965-an mungkin ya, sudah lama ya, kita kira-kira sudah 50 tahunan lebih. Terus untuk jurusannya sudah cukup lama juga ya, ada manajemen, akuntansi, itu adalah jurusan awal-awal ya, usianya juga kurang lebih sekitar 40 sampai 50 tahun ya. Jadi kita sudah cukup lama menjadi salah satu fakultas dan juga jurusan yang cukup besar sebenarnya di Surabaya, khususnya Jawa Timur seperti itu ya. Dan kalau di Fakultas Bisnis itu juga tidak perlu khawatir ya teman-teman, karena di Fakultas Bisnis ini lokasinya kita ada di tengah kota Surabaya ya. Jadi kita ada di pusat kota Surabaya. Jadi kalau misalkan mau akses apapun itu sangat banyak ya, sangat mudah, dan juga untuk biaya hidup ya, walaupun di tengah kota tapi akses biaya ya, maksudnya biayanya itu juga tidak mahal ya, tergantung kita mau pilih yang mana ya. Kita mau pilih yang sedang-sedang ya ada, yang agak murah ya ada, yang paling mahal pun juga ada, macam-macam. Terus lokasi juga teman-teman kalau mau beribadah gitu ya, di sini juga dekat dengan salah satu gereja Katolik yang cukup besar ya di Surabaya. Terus juga untuk gereja Kristen juga ada lumayan banyak di dekat sini, atau mungkin teman-teman yang beragama lain juga tersedia ya, misalnya seperti musola dan lain-lain di sekitar sini sangat banyak ya, dan juga
dekat sama mall ya. Nanti kalau misalkan suasananya sudah hidup kembali ya, sudah tidak era pandemi gitu ya. Ya Mall Tunjungan Plaza itu biasanya tujukannya anak-anak fakultas bisnis ya, biasanya ada Marvel City dan lain-lain itu ya mall-mall baru ya. Jadi untuk refreshing ada, untuk belajar juga ada ya, tidak bikin sumpek ya. Nah, ini kalau dari fakultas bisnis sebenarnya kita mau apa sih? Kita itu sebenarnya mau mempersiapkan ya semua mahasiswa kita itu untuk siap memasuki namanya era digital ya, karena sekarang era digital sudah banyak cara orang bekerja itu sudah berganti juga ya, profesi pekerjaan, tuntutan pekerjaan itu juga sudah ganti. Nah, makanya kita di kurikulum pembelajaran kita juga melakukan ya modifikasi ya, tambahan tentang era digital. Dan kurikulum kami ya, kurikulum di Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya itu sudah terakreditasi unggul ya, untuk manajemen, untuk akuntansi, bahkan program lainnya juga sudah terakreditasi unggul ya, di mana akreditasi unggul ini adalah akreditasi yang tertinggi ya untuk universitas yang ada di Indonesia. Nah, dari yang namanya perkembangan teknologi ya, itu juga berpengaruh pada yang namanya cara kita bekerja. Ya, yang pertama ya, kalau di dalam dunia bisnis ya, di dunia bisnis itu istilahnya ya di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, di sebuah perusahaan itu sekarang dituntut ya, untuk bisnis itu harus transparan ya. Artinya apa? Setiap pelanggan itu butuh informasi cepat, rinci. Terus pelanggan juga sudah semakin pintar ya, teman-teman, kalau misalkan beli online, terus yang jual keterangannya tidak jelas, terus ratingnya juga tidak jelas, pelayanannya juga nampaknya tidak jelas, nggak akan mau beli. Nah, sama ya, sebagai perusahaan, makanya sekarang harus mempersiapkan seperti itu. Supaya apa? Customer itu baru lihat itu sudah nyaman. Nah, itu maksudnya transparan. Jadi bagaimana bisnis itu harus transparan. Dan juga sekarang bisnis sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, contohnya meeting gitu ya, rapat dan lain-lain, itu bisa di waktu yang sama dengan orang dari luar kota, bahkan luar negeri, itu bisa dilakukan. Dan sekarang juga karena era digital, semuanya serba cepat, efisien, dan serba murah. Contohnya apa? Gojek lebih murah daripada naik becak kalau misalkan di kota-kota besar ya. Makanya becak nggak laku. Nah, itu ya, kompetisinya menjadi sangat tinggi. Nah, lalu ya, bagi kita ya, misalkan pekerja nantinya mau pekerja sebagai ya karyawan atau mungkin nantinya akan membuka bisnis ya, maka nantinya pekerjaan itu juga akan sistemnya berubah ya. Sistemnya adalah on demand ya, on demand alias ya kita harus banyak bermitra ya. Kita harus banyak bermitra supaya apa ya? Supaya kita bisa bersaing. Nah, lalu tidak ada batasan usia. Karena apa? Karena kita sudah didukung oleh banyak sekali teknologi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan fisik itu sudah semakin berkurang. Sehingga semua pekerjaan akhirnya juga sifatnya sangat fleksibel. Nah, ada yang bilang era teknologi itu menakutkan. Nah, sebenarnya itu sama seperti pisau ya. Di sisi lain ya, pisau itu sangat dibutuhkan untuk masak di dapur. Tapi di sisi lain ya, pisau itu bisa membunuh. Nah, sama era teknologi juga seperti itu. Dia akan membunuh siapapun yang tidak siap ya, entah itu pebisnis, entah itu karyawan, dia akan terbunuh secara otomatis bagi yang tidak siap. Tapi bagi yang siap, ini adalah peluang apa? Peluang yang sangat besar. Bayangkan, karena kita sudah ageless istilahnya ya, bekerja tidak ada batasan usia, mungkin kita bisa bekerja sampai usia berapapun yang kita mau, begitu ya. Dan pekerjaan fleksibel, mungkin bisa kerja sambil di rumah, nggak usah ke kantor. Nah, enak, nggak hemat bensin, nggak perlu macet-macet, bisa nggak usah pakai baju rapi-rapi. Nah, itu bisa didapatkan bagi mereka yang siap. Nah, terus kalau di bisnis itu pasti butuh yang namanya akuntansi gitu ya.
Kenapa sih kok ada akuntansi? Ya karena akuntansi digunakan untuk menghitung. Nah, banyak yang bilang salah satunya akuntansi di masa depan ya, itu katanya sudah tidak dibutuhkan lagi. Akuntansi itu sudah punah katanya. Oh, memang jawaban itu benar. Sekali lagi, akuntansi ya, maksud saya bukan akuntansinya ya. Jadi akuntansi itu kan ilmunya ya. Ilmunya sebenarnya masih dibutuhkan ya. Tapi akuntansi ya, orang yang bekerja sebagai orang yang di bidang akuntansi itu biasanya disebut akuntan. Nah, akuntan ini katanya sih sudah punah. Nah, benar jawaban itu sudah punah bagi akuntan yang tidak mempersiapkan diri. Nah, di kita ya, kita sudah memperkenalkan sejak awal ya. Kita kira-kira akuntansi di masa depan itu seperti apa sih ya? Akuntansi pasti akan masih tetap ada ya, karena apa? Semua yang namanya perusahaan, bisnis itu perlu dihitung. Nggak ada orang buka bisnis nggak pakai ngitung, itu mustahil ya, tidak mungkin. Nah, tapi caranya yang berbeda. Ya, kalau zaman dulu kita mencatat pakai kertas. Nah, sekarang zamannya sudah data yang berbasis cloud, alias juga paperless. Nah, akuntansi di masa depan akan menjadi semakin seperti itu. Dan juga penggunaan big data ya, di mana data-data keuangan kita itu bisa terintegrasi atau tergabung gitu ya dengan data-data yang lain ya. Jadi nggak hanya data yang dari dalam perusahaan. Lalu yang ketiga adalah integrasi informasi keuangan ya. Ini kurang lebih karena dampak daripada big data itu ya, makanya semua informasi keuangan semakin terintegrasi nantinya ya. Dan akhirnya pekerjaan akuntan itu sifatnya apa? Fleksibel nanti artinya. Fleksibel apa? Artinya bisa jadi sebagai akuntan tidak perlu dibutuhkan waktu untuk harus datang ke kantor jam sekian, harus seperti ini, harus ada aturan ini, harus aturan itu. Enggak, kerjaannya lebih fleksibel. Karena apa? Karena yang namanya peran akuntansi ya, atau akuntan, orang yang melakukan pencatatan, itu sudah punah. Digantikan oleh siapa? Oleh software. Nah, terus akuntannya ngapain? Akuntannya nanti akan menjadi penganalisa. Nah, jadi ya biasanya orang yang input software itu kan ya mungkin biasanya tidak dibutuhkan orang yang terlalu berpendidikan tinggi. Ya, itu sudah bisa menginput. Nah, tapi yang bisa menganalisa ya, maksudnya menganalisa itu melihat kira-kira dari catatan-catatan keuangan itu terjadi apa. Nah, bahkan akuntansi itu nantinya ya menjadi prediktif gitu ya. Jadi istilahnya menebak ya di masa depan itu bakal terjadi apa berdasarkan apa yang sudah diinput ibaratnya di transaksi-transaksi keuangan yang ada seperti itu. Jadi akuntansi tetap akan dibutuhkan. Tapi akuntansi sudah tidak lagi mencatat. Mungkin kalau yang teman-teman di IPS ya, apa jurnal penjualan, ya kreditnya apa, debitnya apa. Nah, kita di kerja ya di masa depan kemungkinan sudah nggak akan ditanyain seperti itu ya, karena apa, itu sudah dilakukan oleh software ya. Tapi bukan berarti kita tidak perlu belajar, kita tetap perlu belajar. Karena apa, kita nantinya akan menjadi penganalisa ya, kita harus menganalisa softwarenya itu benar apa enggak. Nah, karena software ya tetap walaupun dia lebih teliti, lebih canggih, tapi bisa saja terjadi yang namanya kesalahan. Nah, makanya kita harus mampu menganalisa dari segala ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi kita makanya juga mengajak ya untuk mahasiswa-mahasiswa kita nantinya untuk bergabung dalam program digital kita ya, karena cara kerja juga sudah berubah, makanya cara belajar juga sudah harus berubah ya. Maka kita untuk menyongsong masa depan kita bisa mengikuti program digital program di tempat kita. Nah, ada 4 hal yang nantinya akan menjadi suatu hal yang sangat penting dan bahkan keahlian ini harus dibutuhkan oleh orang-orang di bisnis ya, entah itu akuntansi, entah itu manajemen dan lain-lain. Yang pertama adalah data analytics ya. Jadi peserta akan belajar tentang bagaimana sih data itu dianalisis menggunakan Python. Ya, menggunakan Python dan segala macam. Python itu apa?
bahasa pemrograman. Jadi di akuntansi nanti kita juga belajar bahasa pemrograman ya. Nggak usah di akuntansi, manajemen juga diajari. Karena apa ya? Karena untuk menghandle ya yang namanya big data itu tadi. Microsoft Excel kalau kita pakai untuk menganalisis big data, dia nggak kuat. Dia nggak akan sanggup karena Excel punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu kita ajari di sini ya di kelas data analytics. Lalu ada juga kelas visualisasi data ya, di mana peserta ya akan belajar tentang bagaimana data yang dianalisa itu disampaikan dalam bentuk informasi yang sederhana. Nah, itu butuh yang namanya keahlian. Dan juga kita akan mempelajari tentang machine learning. Ya mungkin teman-teman sudah sering dengar ini ya, machine learning, dan juga apa itu AI dan perkembangannya seperti apa. Nah, itu akan dipelajari juga dan nanti akan diajarkan juga. Penerapannya di dalam dunia bisnis itu seperti apa. Terus kita juga mengajari dengan basic-basic blockchain. Nah, teman-teman pasti pernah dengar ini blockchain itu apa ya? Biasanya kaitannya sama apa? Bitcoin dan lain-lain sebagainya ya, cryptocurrency itu. Nah, kita juga ajari. Karena apa? Di dunia bisnis ya nantinya kita diprediksi ya akan juga menggunakan sistem ini ya, blockchain. Jadi blockchain itu apa? Sebenarnya semacam cloud sebenarnya. Blockchain itu semacam cloud, tapi dia mempunyai struktur yang berbeda sehingga punya tingkat keamanan yang tinggi dan beberapa fitur lainnya yang tidak ada pada sistem cloud lainnya. Nah, kita di sini juga berpartner ya, tidak hanya dari Widya Mandala saja. Jadi kita mengembangkan kurikulum Data Science Academy ini juga bekerja sama ya, dengan praktisi, yaitu dari Emurgo. Jadi Emurgo itu adalah praktisi di bidang blockchain. Lalu RMDS Narasio Data itu adalah yang berkaitan dengan machine learning, data analisis, dan lain sebagainya ya. Jadi makanya nanti yang dipelajari ya, teman-teman bisa langsung belajar baik secara praktek juga secara teori. Jadinya seimbang ya, teori dapat, prakteknya juga dapat. Nah, pelajarannya apa saja ya? Pelajarannya ya tentang mempelajari machine learning gitu ya, dan aplikasinya, visualisasi data, bagaimana cara visualisasi data yang bagus, blockchain itu seperti apa, dan juga analisis data bagaimana, dan juga yang basic ya pasti kita juga ajarkan yang basic apa Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini teman-teman kalau nanti kerja ya, mau itu jadi akuntan, mau di bidang manajemen ya, pokoknya di dunia bisnis itu sudah wajib bisa yang namanya Microsoft Excel dan bahkan Microsoft Excel yang lebih tinggi lagi levelnya ya, macam-macam. Ada fitur di dalamnya ya, ada Power Query, ada Power Pivot, dan lain-lain. Nah, itu kita akan bekali saja. Jadi supaya apa? Supaya waktu kerja sudah siap. Nggak bingung lagi bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft Excel. Gitu. Bahkan ya, kalau orang interview kerja zaman sekarang, biasanya ditanyai kok, biasanya. Bisa Excel nggak? Coba sebutkan rumus ini. Wah, kalau nggak bisa ya sudah. Nggak akan keterima kerja, susah ya. Walaupun nanti mau buka bisnis, juga sama lah. Masa isi buka bisnis mau nyatetnya pakai kertas terus ya. Terus kalau hilang kebakaran bagaimana? Nah, kita makanya ajari Excel. Nah, ya buat teman-teman ya dari siswa SMA sebenarnya kita juga bisa buka kesempatan buat teman-teman yang mau ibaratnya trial ya, trial mencoba ya walaupun belum jadi mahasiswa kami nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini boleh bisa mendapatkan kesempatan ya untuk mencoba ya bagaimana sih data science di UM itu seperti apa ya. Jadi bisa tahu ya tentang dunia digital di bisnis itu kira-kira seperti apa. Terus kira-kira nanti kalau mau join bagaimana bisa ke pre-registrasi ya melalui link yang ada di bawah situ ya. Mungkin nanti kalau mau registrasi saya coba nanti share di kolom chat ya buat teman-teman yang kira-kira tertarik berminat ingin tahu bisa juga cek ya di IG ya IG Fakultas Bisnis WM ya
ada di Fakultas Bisnis UKWMS ya, bisa dicek ke sana. Nah, terus di Fakultas Bisnis ya, kita juga menyediakan yang namanya program khusus. Nah, yang pertama, karena kita mempersiapkan dunia digital ya, sekarang kita punya yang namanya program studi Digital Business Management. Nah, jadi apa? Digital Business Management itu intinya akan menggabungkan yang namanya ilmu-ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu digital. Ya, contohnya saja sekarang sudah musimnya digital marketing. Nah, digital marketing itu bagaimana ya? Sekarang yang namanya salesman ya, marketing itu enggak harus melulu selalu turun ke jalanan gitu ya, door to door gitu enggak. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan yang namanya digital marketing dengan belajar di kelas-kelas, maksudnya di program studi digital business management ya, teman-teman bisa pelajari ya, dan teman-teman juga akan diajari bagaimana membangun website. Terus bagaimana tentang mengelola, misalkan ya, sekarang kan musimnya fintech ya, financial technology, perusahaan-perusahaan fintech. Nah, itu bagaimana sih mengelolanya? Nah, nanti teman-teman akan belajar di sini. Dan juga teman-teman bisa belajar ya tentang sosial media analytics ya. Intinya bagaimana nah kita bekerja memanfaatkan sosial media. Nah, enak kan kerja hubungannya sama sosial media. Nah, kita akan belajar di program studi Digital Business Management yang bisa teman-teman pilih. Nah, kelas yang lain juga teman-teman bisa pilih bagi teman-teman yang mungkin tertarik atau berminat ya belajar bisnis, belajar manajemen, tapi dengan skala ya taraf pembelajaran internasional. Nah, sebenarnya international business management ini apa ya? Sebenarnya manajemen, tapi kita mengajarkannya bukan manajemen yang umum, tapi ditempatkan bagaimana cara menjadi manajemen yang andal dalam hal supply chain management ya. Jadi apa? Maksudnya adalah mengatur bagaimana pasokan perusahaan itu berada pada kondisi yang optimal ya, karena apa? Rantai pasok itu menjadi kunci utama bagi sebuah bisnis untuk bisa sukses ya, untuk bisa bersaing. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari di kelas IBM dan juga bisa menawarkan kesempatan untuk student exchange ya, student exchange dengan universitas di luar negeri. Ya, salah satunya ini kalau teman-teman suka ya bisa join di kelas International Business Management, yaitu kita mengadakan Solbridge Super Class ya. Jadi Widya Mandala bekerja sama dengan Universitas Solbridge yang ada di Korea Utara. Jadi teman-teman akan kuliah selama 4 tahun ya, 2 tahun di Widya Mandala, 2 tahunnya di Korea. Nah, 1 kali kuliah ya, teman-teman bisa langsung dapat 2 gelar, yaitu SM dan BBA. Ya. Jadinya teman-teman ibaratnya sambil menyelam minum air ya. Kuliah sekali langsung gelarnya 2. Dan di sini juga akan kita berikan ya tentunya beberapa macam potongan, jadi tidak perlu khawatir. Nah, terus program selanjutnya ada program International Business Management ya. Jadi program International Business Accounting, maaf ya. International Business Accounting ini kita akan mempelajari accounting ya, akuntansi dalam taraf internasional ya, juga dengan pergabungan teknologi juga tentunya ya. Dan di sini ya, apa yang bisa didapatkan yang pertama adalah program pertukaran pelajar itu pasti dengan universitas di luar negeri. Dan kurikulum kita ya terakreditasi oleh akuntansi profesi internasional yaitu ICAEW. Nah, kelebihannya ya kurikulum kita artinya sudah diakui internasional. Sehingga ya mahasiswa kami nantinya bisa mendapatkan sertifikasi yang namanya CFAB ya, Certified Finance and Business, itu dengan jalan yang lebih mudah, intinya seperti itu. Ya, kalau orang di luar sana harus mendapatkannya misalkan harus ujian 6. Nah, di tempat kita ya, kita cukup ujian sekali saja bisa langsung mendapatkan sertifikasi CFAB otomatis ya. Setelah lulus ya, dengan syarat juga lolos 1 modul yaitu modul akuntansi ya. Itu sudah kemungkinan besar pasti bisa karena kita sudah belajarnya akuntansi terus.
Dan nantinya ya kita akan mempersiapkan bukan hanya menjadi auditor, akuntan, staf perpajakan saja ya, tapi untuk menjadi akuntan masa depan, yaitu bisa menjadi auditor untuk IT, bisa menjadi digital accountant, bisa menjadi bisnis analis dan juga data analis, bahkan merancang sistem. Nah, maksudnya apa? Merancang sistem ini ada hubungannya dengan sebuah website atau bagaimana perusahaan itu akan menerapkan sebuah website supaya informasinya bisa nyambung satu perusahaan, bahkan bisa didapatkan informasinya dengan mudah oleh pelanggan misalkan. Nah, itu bisa dipelajari di kelas IPEC ya. Kita juga bekerja sama dengan sertifikasi internasional lainnya ya, seperti CPA Australia, ACCA ya. Dan kalau misalkan yang lokal juga kita sudah kerjasamanya juga lebih banyak lagi. Nah, ini kalau yang tadi adalah program-program kita ya, program khusus. Nah, ini juga tetap ada yang namanya program akuntansi dan manajemen reguler. Nah, semua program kita sudah terakreditasi unggul ya, jadi kurikulumnya sudah teruji. Dan kalau di manajemen ya, ini manajemen juga tetap kita mempertahankan ya bagaimana caranya belajar tentang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, juga bisnis retail ya. Bisnis retail itu maksudnya ya toko-toko seperti Indomaret, Alfamart dan lain-lain itu mengelolanya bagaimana ya, seperti itu. Dan juga ya kalau di manajemen kita teman-teman bisa mendapatkan beberapa sertifikat ya seperti RFP dan lain sebagainya. Dan juga akuntansi kita juga tetap mempertahankan ya kurikulum akuntansi kita, dan tentunya dengan dipandu dengan teknologi ya, juga manajemen juga sama ya, tetap digabungkan dengan kelas-kelas yang memberikan tambahan-tambahan terkait teknologi. Nah, jadi kalau di akuntansi ya juga sama, telah bekerja dengan sertifikasi internasional dan juga sertifikasi profesi akuntansi nasional ya. Dan terus kita juga melakukan ada yang namanya peluang pengembangan karir, yaitu dengan magang ya, dengan rekrutmen, bisa jadi bekerja di kantor akuntan publik dan juga beberapa perusahaan besar ya. Begitu juga untuk manajemen ya, kita sudah bekerja sama dengan perusahaan besar ya, seperti misalkan Sampurna ya, Indomaret, PB Taksan dan berbagai macam kantor konsultan ya. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Justinus dulu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Dirga, luar biasa tadi penjelasannya sangat lengkap teman-teman, dan itulah kalau teman-teman dapat bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di bisnis ya. Silakan mungkin nanti sambil saya menambahkan berbagai informasi, silakan teman-teman kalau ingin bertanya tentang jurusan di Widya Mandala atau khusus spesifik tentang Fakultas Bisnis, nanti Kak Dirga akan menjawab. Teman-teman bisa langsung open mic dan kayaknya di kolom chat ada 3 Pak. Oke. Ya, baik. Saya lihat di kolom chat ada luar biasa ini. Apakah ada jurusan hukum atau fakultas hukum? Teman-teman, kebetulan memang di kita tidak membuka untuk fakultas hukum ya, jadi jurusan hukum kita tidak ada. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin mendapatkan jurusan hukum ya ada pilihan-pilihan yang lain. Terima kasih ada Alvin ya. Kemudian
Apakah studi psikologi ada program magang untuk ya? Apakah psikologi ada program magang dan mengapa magangnya di ke rumah sakit ya? Oke, ini tentang Fakultas Psikologi. Teman-teman saya mungkin ke share ya untuk Fakultas Psikologi ya. Nah, ke teman-teman, kita punya yang namanya Integrated Health Science Education Program ya. Ini di kampus kami yang di Surabaya, di kampus Pakuwon City. Di sana ada kedokteran, farmasi, psikologi, keperawatan, dan filsafat ya. Jadi psikologi di dalam psikologi sendiri itu ada semacam konsentrasi ya, ada pilihan kalau kemudian nanti Anda akan ke psikologi untuk industri, organisasi, lalu perkembangan, psikologi pendidikan, juga ada ke psikologi klinis ya. Pilihan psikologi klinis ini akan mengarahkan teman-teman untuk lalu kemudian bisa melakukan ke bidang-bidang yang berkaitan dengan kesehatan ya. Dan kita kebetulan karena masuk di dalam Integrated Health Science, psikologi kita itu sangat diuntungkan karena ikut juga di dalam fasilitas-fasilitas yang kita punyai untuk kedokteran, farmasi, dan keperawatan ya. Jadi kita punya rumah sakit sendiri ya, rumah sakit gotong royong ya. Lalu kemudian kerjasama dengan rumah sakit yang lain. Program magang mereka bisa masuk juga di rumah sakit yang punya afiliasi dengan kedokteran, farmasi, dan keperawatan. Ini keuntungan di Fakultas Psikologi ya, terutama untuk yang ke psikologi klinis ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu opsi untuk teman-teman ya. Lalu kemudian untuk pendaftaran, lalu kemudian nanti saya untuk pendaftaran teman-teman bisa klik ya nanti untuk lebih lengkap tentang pendaftaran itu di wmpmbk.com. Pak, permisi. Saya nanti juga akan share di ya. Ini ya, Bu Novi. Ini kayaknya ada yang tanya jalurnya bagaimana, lalu jalur masuknya apakah ada jalur prestasi atau bagaimana? Ini itu jalur masuknya, Pak. Kayaknya ini ada. Ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi mungkin merangkum beberapa pertanyaan tadi ya. Ya. Jadi seleksi kami teman-teman untuk SMA Santo Paulus kita berikan fasilitas jalur prestasi untuk penerimaan teman-teman ya. Ini jalur kerjasama yang kita berikan untuk Santo Paulus, yaitu jalur prestasi itu bebas tes. Kita
memberikan berdasarkan prestasi akademik. Yang pertama untuk nilai rapot ya, data nilai rapot kelas 10 dan 11. Jadi teman-teman nanti kita akan lihat sesuai dengan kriteria di sini ya, minimal 75 teman-teman Anda sudah bisa masuk di Japres kami ya, dan itu nanti akan kita kategorikan berapa uang ke sumbangan yang dikenakan untuk teman-teman sesuai dengan jalur prestasinya ya. Nanti ini bisa diklik di wmpmp.com berapa biaya-biayanya, karena mungkin kalau saya uraikan satu persatu di sini agak waktunya mungkin tidak cukup, tapi silakan nanti bisa Anda klik di wmpmp.com. Juga ada prestasi non akademik ya, jadi mungkin teman-teman yang memiliki prestasi kalau internasional teman-teman ya, itu ada beasiswa ya. Kalau di tingkat nasional kita akan langsung memberikan uang sumbangan pendidikan Anda. Jadi ke kategori uang sumbangan pendidikannya 0 ya. Lalu kemudian di provinsi itu setara dengan kategori 1, kemudian di kota atau juga teman-teman yang aktivis ya, kita langsung setarakan dengan kategori jalur prestasi 2 ya. Ini Bapak, lalu bagaimana ya, pendaftaran untuk mendaftarnya? Ya, jadi mendaftarnya seperti ini, mudah, tinggal teman-teman langsung ke update formulir, itu bisa melalui email ya, wmpmp@ukwms.ac.id ya. Ini nanti saya akan share ke teman-teman ya. Jadi bisa online ya, semua teman-teman bisa online ya. Ini beasiswa yang kita fasilitaskan untuk teman-teman tadi ke internasional, beasiswa prestasi internasional, kemudian prestasi program studi. Jadi di Fakultas Bisnis ya, di tempatnya Pak Dirga juga memberi kesempatan teman-teman yang prestasi untuk kemudian mendapatkan beasiswa juga di Fakultas Bisnis. Kemudian ada beasiswa yang lain, keluarga alumni ya, kakaknya mahasiswa, orang tuanya alumni, saudaranya alumni di sini bisa ada fasilitas untuk itu. Putra putri guru dan karyawan juga mendapatkan. Ya, semuanya nanti cukup dengan bisa di online ya. Jadi teman-teman silakan tinggal meng-emailkan saja wmpmp@kwms.ac.id ya. baik Bapak, minta maaf saya potong Bapak Justinus, Bapak Dirga. Kebetulan waktunya itu sudah lewat 5 menit dari ini karena mereka juga harus istirahat. Mungkin ada yang masih disampaikan Pak Justinus dengan Pak Dirga, silahkan. Oh ya, Pak Dirga silakan, mungkin ada tambahan. Saya sudah cukup Pak Yus. Oh, sudah cukup. Ya, teman-teman, kita nanti ada ke Virtual Expo ya untuk ke Media Mandala di tanggal 14 sampai tanggal 20 November ya. Itu silakan. Jadi yang teman-teman nanti pertanyakan di sini akan kita fasilitasi semua, termasuk teman-teman kalau ingin mendapatkan kesempatan beasiswa khusus ya, khusus Expo, silakan. Itu kesempatannya di Virtual Expo itu akan kita buka semuanya untuk teman-teman. Jadi nanti saya akan share juga mungkin melalui BK, atau tadi teman-teman sudah mengisi ke daftar hadir ya. Nanti kita akan informasikan semua yang kita sampaikan di sini melalui email teman-teman atau WA teman-teman. Ya, jadi saya kira karena waktunya yang terbatas, teman-teman nanti silakan bisa ke
kita akan informasikan melalui ke email atau WA ke teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf, ini kan repotnya kalau lewat laptop itu hanya bisa ketik-ketik ya. Kalau ketemu di Pontianak, wah luar biasa, bisa sambil minum kopi ya, ke diskusinya. Saya kira begitu ke Bu Novi, Pak Daniel. Pak Dirga, terima kasih untuk pendampingannya untuk teman-teman yang luar biasa Fakultas Bisnis ya. Sekali lagi teman-teman, ini kesempatan untuk Anda, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya kembalikan ke Bu Novi. Baik, Bapak Justinus Rajo, Bapak Dirga, terima kasih untuk presentasinya pada siang hari ini. Semoga memang dengan keaktifan mereka bertanya, keingintahuan mereka, semoga betul-betul menumbuhkan semangat pembelajaran, semangat untuk meneruskan studinya ya Pak ya, dengan baik. Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Lalu minta maaf murid-murid yang terkasih, karena ini jamnya makan siang, jadi nanti tolong diisi presensi untuk Unika Widya Mandala, sudah ada linknya, itu sudah ada di bagian chat. Oke, baik. Bapak Justinus dengan Bapak Dirga, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Kami izin untuk istirahat, untuk makan siang. Terima kasih, selamat siang.